Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi untuk sama-sama belajar matematika ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai materi fungsi, khususnya untuk submateri, relasi, dan fungsi. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan untuk materi bab fungsi, namun nanti kita akan lanjut ke submateri yang kedua, yaitu fungsi linier. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ingatkan lagi, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Dengan kalian subscribe ke akun YouTube Paniam, itu artinya kalian mendukung dan support kepada Paniam untuk terus tetap berkarya di dalam pembelajaran matematika melalui virtual YouTube. Ya. Oke, langsung saja kita ke pembelajarannya. Untuk materi fungsi linier ini nanti, kita akan membaginya ke beberapa hal. Yang pertama adalah kita pengertian. Yang kedua adalah bentuk umum fungsi linier. Yang ketiga adalah contoh-contoh soal untuk menggambar grafik dan menentukan domain serta ringnya, gitu ya. Oke, langsung saja. Pengertian fungsi linier, kalian bisa membacanya pada layar monitor kalian. Tetapi alangkah baiknya Paniam tetap membacakan dan sedikit menjelaskan, gitu ya. Pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1. Ingat, pangkat tertingginya hanya 1. Atau fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Jadi ada sebuah fungsi, setelah digambar grafiknya ternyata garisnya adalah lurus. Itu disebut dengan fungsi linier. Karena nama lain fungsi linier adalah fungsi garis lurus. Untuk bentuk umum daripada fungsi linier, kalian bisa melihatnya di monitor kalian. F untuk X, nilainya adalah AX plus B. Atau dengan simbol yang kedua ini ya, Fx sama dengan AX plus B. Atau Fx ini bisa kita simbolkan dengan Y, ini ya. Y sama dengan AX plus B. Dengan A dan B adalah bilangan real. Ini bacanya real. Real itu nyata. Oke, itu untuk pengertian dan bentuk umum daripada fungsi linier. Maka saatnya kita ke program inti. Program inti yang pertama adalah kita akan membahas mengenai contoh yang pertama. Oke, Paniam tuliskan di sini ya. Contoh. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 4 serta tentukan domain dan ring. Oke, untuk domain dan ring kita kemarin sudah mempelajari pada relasi dan fungsi. Maka hari ini kita tetap mempelajari domain dan ring karena itu penting sekali dalam bagaimana cara kalian menarik kesimpulan daripada suatu grafik. Langsung ke penyelesaian ya, kita sambil mengingat lagi materi SMP kalian dulu. Oke, untuk langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita harus menentukan potong sumbu X.
Untuk potong sumbu X, yaitu nilai Y-nya adalah 0. Nah, berarti kita masukkan ke persamaannya ini ya. Langsung aja, berarti Y-nya dari 0, berarti 0 sama dengan 2X plus 4. Kemudian kita lihat, karena 2X-nya sudah positif, maka 4-nya yang pindah. 4 pindah jadi negatif 4 ya. Negatif 4 sama dengan 2X. 2X artinya 2 kali X, pindah jadi bagi gitu ya. Berarti negatif 4 dibagi 2 sama dengan X. Sehingga negatif 4 bagi 2 dapatnya adalah negatif 2 sama dengan X. Kita pasangkan antara X dengan tadi, Y-nya ini tadi ya. Maka diperoleh titik, ingat X-nya dulu ya, berarti negatif 2,0. Kemudian kita pada poin yang berikutnya adalah menentukan potong sumbu Y. Untuk potong sumbu Y, ciri khasnya apa? X sama dengan 0. Sama seperti tadi, masukkan ke dalam persamaan ya. Sehingga diperolehlah Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 4. Y sama dengan 2 kali 0 adalah 0 ditambah 4. 0 tambah 4 adalah 4. Kita pasangkan seperti tadi dengan ciri khasnya tadi. Ingat X-nya dulu ya, berarti 0,4. Dari dua titik ini kita sebut titik A dan ini kita sebut titik B. Dari titik A dan titik B itu ternyata bisa diperoleh sebuah garis lurus. Nah, kita gambarkan dulu. Ini gambarnya ala kadarnya ya, karena Pak Niam ini menggambarnya melalui laptop, sehingga nggak bisa sebagus dengan yang di kertas ya. Ini ala kadarnya. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk sumbu Y, ini untuk sumbu X. Nah, kita lihat. Tadi min 2,0, negatif 2,0 ada di sini ya. Ini kita arser isi, negatif 2. 0,4 berarti ada di atas ini ya, 0,4. Sini. Kita tarik garis lurus antara dua titik itu. Gitu. Nah, kita lurus terus. Ini juga tarik garis lurus terus gitu ke bawah. Ini anggap aja garisnya lurus ya. Kalian silakan buat sendiri di lembar buku kalian, nanti gambar yang bagus supaya memahaminya mudah. Untuk grafiknya sudah jadi, tinggal kita menentukan domain dan range-nya. Untuk domain dan range saya akan memberikan warna yang berbeda supaya kalian mudah mengerti ya. Untuk domain kita fokus sama X-nya, Nah, untuk fokus sama X-nya kita lihat ini. Dari sini aja ya, dari sumbu Y ke kiri. Apakah setiap X yang ke kiri ini memiliki pasangan? Kita lihat. Titik X ini memiliki pasangan di mana? Di sini ya, di sini. Untuk min 2 punya pasangan di mana? Di sini ya, di sini sendiri. Untuk min 3 punya pasangan di sini. Untuk min 4 punya pasangan di sini. Min 10, anggap aja min 10 sini punya pasangan nggak? Punya. Di atas atau di bawah sini. Nah, sekitar jauh ke bawah gitu ya. Berarti nanti kita lanjutkan semakin ke kiri, dia tetap masih punya pasangan gitu ya. Ada pasangan di grafik itu. Maka ke kirinya sampai negatif tak hingga. Kita lihat dari sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini kita ke arah kanan. Apakah setiap ke kanan juga punya pasangan? Kita lihat. Untuk X-nya di sini punya pasangan di sini, X-nya di sini punya pasangan di atas ini. Sini punya di atas, semakin ke kanan semakin ke atas itu ya. Berarti semuanya juga punya pasangan. Nah, ini berarti sampai positif tak hingga. Karena dari sumbu Y itu ke kiri semuanya ada, ke kanan juga semuanya ada, maka kita bisa menyebutkan bahwa domain dari grafik itu adalah dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Bisa disimbolkan seperti ini ya.
Atau untuk domainnya bisa diartikan dengan, bentar, ini saya sebutkan dulu. Domain bisa diartikan dengan untuk semua anggota X. Nah, ini bacanya seperti ini. Untuk semua anggota X. Berarti semua X ke kiri maupun X ke kanan itu semuanya ada. Gitu ya. Sekarang kita ke ringnya. Ring saya pakai warna merah. Kita lihat dari sumbu X ini. Apakah setiap Y yang ke bawah ini semuanya punya pasangan? Kita lihat. Di Y0 ternyata Y0 punya pasangan. Untuk Y-2 ternyata min 2 punya pasangan di sini. Apakah min 5 ada? Anggap aja sini min 5 ya. Min 5 punya pasangan di sini gitu ya. Ada di grafiknya. Termasuk ke bawah terus. Semakin ke bawah ternyata juga semuanya ada gitu ya. Berarti sampai negatif tak hingga. Kemudian kita lihat yang ke atas. Kita lihat yang ke atas. Semakin ke atas apakah juga punya pasangan pada garis lurus itu? Punya di sini, punya pasangan di sini. Di sini punya pasangan di sini. Di atas sana punya pasangan di sebelah sana gitu ya. Berarti juga sampai positif tak hingga. Untuk ke atas dan ke bawah itu disebut dengan ring pasangan di Y-nya itu ya. Kita sebut dengan ring. Kita taruh mana? Kita taruh sini ya. Ring. Kita tarik ke bawah dulu. Untuk ringnya tadi sama, yaitu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga gitu ya. Nah, kita bisa simpulkan dengan hal yang lain, yaitu karena semuanya ada di Y dimanapun pasti ada pasangannya, maka setiap anggota Y merupakan ring. Nah, setiap Y gitu ya. Setiap Y berarti alias semua Y gitu ya. Oke, itu cara menentukan untuk contoh soal nomor 1. Cara membuat grafiknya sudah. Cara membuat grafiknya tadi gimana? Potong sumbu X, potong sumbu Y gitu ya. Kemudian dari dua titik itu bisa ditarik sebuah garis. Nah, maka terbentuklah seperti ini grafiknya. Dari grafik kita bisa menarik kesimpulan di mana letak domainnya dan di mana letak ringnya. Ternyata semua anggota X merupakan domain dan semua letak Y juga merupakan ring gitu ya. Biasanya setiap domain untuk fungsi linear itu kok tidak dibatasi, maka ringnya juga tidak memiliki batas gitu ya. Sehingga semua anggota X merupakan domain dan semua anggota Y merupakan ring jika domainnya tidak dibatasi. Gitu ya. Lanjut soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Gambarlah grafik untuk Y sama dengan setengah X min 4. Serta tentukan domain dan ring. Oke, Pak Niam nanti akan mengerjakan agak cepat ya, karena tadi sudah saya alur pelan-pelan untuk contoh yang pertama, supaya videonya tidak terlalu panjang. Kalian bisa menuliskan soalnya dulu, jangan kalian lanjutkan ke video time lapse-nya itu. Nanti kalian pause dulu, kalian tulis soalnya, kalian jawab sendiri. Nanti setelah kalian jawab, kalian lanjutkan nonton videonya untuk melihat apakah jawaban kalian sudah sama dengan jawaban saya gitu ya. Penyelesaian. Langsung kita ke potong sumbu X gitu ya. Ciri khasnya tadi Y sama dengan 0. Maka masukkan aja 0 sama dengan setengah X dikurangi, ini kurangi 4 ya, kurangi 4. Bentar.
Sehingga diperoleh, ini udah positif, ini yang mudah ya, berarti 4 sama dengan setengah X. Berarti 4 dikali kebalikan 2/1 sama dengan X. Sehingga 8 sama dengan X. Kita pasangkan, diperoleh titik A-nya adalah 8,0 gitu ya. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu potong sumbu Y. Ciri khas potong sumbu Y tadi apa? X sama dengan 0. Masukkan aja ke persamaannya, sehingga diperoleh Y sama dengan setengah dikali 0 dikurangi 4, diperoleh Y sama dengan setengah kali 0 adalah 0, dikurangi 4, diperoleh Y sama dengan negatif 4. Gitu. Diperoleh titik B-nya adalah negatif, X-nya 0 tadi ya, 0, negatif 4. Tanpa kita gambar pun kita sudah bisa menebak bahwa domainnya adalah semua X dan ringnya adalah semua X. Mengapa? Karena pada fungsi linear jika domainnya tidak ditentukan batasnya, maka otomatis ringnya juga dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, alias semua Y-nya merupakan ring gitu ya. Nah, kita tulis nanti di bawah. Kita gambar dulu. Kita gambar dulu di sini ya. Pak Niam gambarnya jelek-jelekan saja. Ini X, ke sini Y ya. Di sini negatif 4. Oh, salah Pak Niam gambarnya ini 0, negatif 4. Salah melihat Pak Niam. Bentar, ini laptopnya agak lemot ya. Berapa ini tadi? 8,0 sama 4. Anggap aja sini 8, sini negatif 4 ya. Negatif 4. Dari dua titik ini kita bisa tarik garis. Nah, lurus terus, jangan lupa kasih panah karena tidak ada batasnya, ini juga gitu ke sana. Sehingga kita lihat untuk domain, nah satu semenit di sini ya. Untuk domainnya adalah untuk semua X. Sedangkan ringnya adalah untuk semua Y, gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Gambarlah grafik untuk Y sama dengan 5 min X serta tentukan domain dan ring. Mohon maaf banyak iklan-iklan yang berlalu lalang ya, karena ini malam tahun baru, Pak Nia buatnya udah berusaha untuk malam, ternyata masih ramai jalanan karena malam tahun baru gitu ya. Kita langsung ke penyelesaian ya. Oke, langsung yang pertama adalah potong sumbu X ya. Ciri khas potong sumbu X adalah Y sama dengan 0. Kemudian masukkan aja sehingga diperoleh 0 sama dengan 5 min X. Karena X-nya negatif kita pindahkan, berarti X sama dengan 5. Diperoleh titik A-nya adalah
5,0. Kemudian yang berikutnya adalah potong sumbu Y. Potong sumbu Y ciri khasnya X sama dengan 0. Maka masukkan aja Y sama dengan 5 kurangi X-nya 0. Sehingga Y sama dengan 5. Berarti diperoleh titik B yaitu 0,5. Kita gambar grafiknya di sini, set gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini ada 0,5. Di sini juga ada 5,0 gitu ya. Tarik garis, set. Nah, tarik lurus. Nah, agak miring ini ya. Bentar, saya hapus dulu. Tarik set gitu. Nah, ini kita tarik lagi set. Anggap aja lurus ya. Ini gambarnya melalui komputer sulit ini. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh domainnya sama seperti tadi ya. Domain adalah untuk setiap X. Tuh. Sedangkan range-nya adalah untuk setiap Y. Langsung ke contoh soal nomor 4. Gambarlah grafik untuk 2X plus 3Y sama dengan 12 serta tentukan domain dan range. Nah, penyelesaian untuk yang pertama adalah potong sumbu X ya. Potong sumbu X. Ciri khasnya Y sama dengan 0. Sehingga masukkan aja ke persamaan, berarti 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. 2X tetap 2X, 3 kali 0 adalah 0 sama dengan 12. 2X tambah 0 adalah 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2. Sehingga X sama dengan 6. Diperoleh titik A-nya adalah 6,0. Kemudian yang berikutnya adalah potong sumbu Y. Untuk potong sumbu Y, ciri khasnya adalah X sama dengan 0. Kita masukkan sama seperti tadi, 2 kali 0 ditambah 3 kali Y sama dengan 12. 2 kali 0 adalah 0, ditambah 3Y sama dengan 12. 0 tambah 3Y adalah 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3. Bentar, saya kebukakan dulu. Diperolehlah Y sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik B adalah 0,4. Saatnya kita gambar. (6,0) dan 0,4. Oke, seperti ini gambarnya ya. Sini X, sini Y. Anggap aja sini tadi 0,4, yang sebelah sini adalah 6,0. Nah, ini kita tarik garis nih. Nah, gini. Ini tarik lurus lagi sampai
lurus terus. Yang sebelah sini juga sama, ke sana, lurus terus gitu ya. Nah, karena ini alurnya ke miring, kalau miring kayak gini berarti domainnya adalah semua X dan ringnya adalah semua Y, karena tidak ada batasnya untuk domainnya. Nah, kita tulis ini. Sini aja ya. Domainnya adalah apa tadi? Untuk semua X. Sedangkan ringnya adalah untuk semua Y gitu. Kita siap lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, ini hati-hati untuk jenis soal nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5 seperti ini soalnya. Gambarlah grafik Y sama dengan 3 serta domain, tentukan domain dan ring. Khusus soal seperti ini hati-hati. Untuk Y sama dengan 3 seperti ini ya. Ini hati-hati. Penyelesaian. Bentuk seperti ini kan bentuknya seperti ini. Y sama dengan 3. Itu artinya Y sama dengan 0x ditambah 3. Kan gitu. Oke. Karena X-nya diganti berapapun nanti ini akan ngaruh nanti. Seperti ini. Kalau potong sumbu E kan Y-nya ganti 0. Potong sumbu Y, X-nya ganti 0. Nah, seperti ini. Nah, sini. Potong sumbu X, ciri khasnya adalah Y sama dengan 0. Ketika kita masukkan sehingga diberi 0 sama dengan 0x plus 3, ya kan? Sehingga diberi pindah ke sana ya, negatif 3 sama dengan 0x, x sama dengan min 3 bagi 0. Karena seperti ini maka tidak ada solusi. Tidak ada solusi atau tidak memenuhi, kan gitu. TM ya, tidak ada solusi atau tidak memenuhi ya. Maka nggak mungkin kita mengerjakan seperti ini. Secara grafik kita ambil sampel. Khusus soal seperti ini kita ambil sampel. Karena di situ X-nya adalah 0 gitu ya. Tadi ada syarat bahwa X-nya AX kan AX plus B tadi ya. A dan B harus real. Nah, untuk jenis grafik yang seperti ini itu bisa kita tangani bentuknya seperti ini. Ambil sampel, X-nya dianggap aja 0 dan X-nya anggap aja berapalah, 2 gitu ya, 2. Ambil 2X yang berlainan. Untuk yang berlainan seperti ini maka kita masukkan ke persamaan. Sehingga diperoleh Y sama dengan 0, X-nya ganti 0 ditambah 3. Diperoleh Y-nya sama dengan 0 kali 0 ada 0 plus 3. Y sama dengan 3. Untuk yang ini juga sama. Y sama dengan 0 dikali X-nya adalah 2 ditambah 3. 0 kali 2 adalah 0 ditambah 3 adalah 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan 3. Oke ya, sehingga untuk titik A-nya diperolehlah 0,3. Sedangkan titik B-nya adalah berapa tadi? 2,3. Kita gambar grafiknya. Saya sudah bilang ya, untuk bentuk seperti itu harus hati-hati. Seret. Nah, sini X. Di sini titik 0-nya, sini ada titik 2 gitu ya. Ternyata berpasangannya dengan angka berapa? 3. 0,3 ada di sini. Sedangkan 2,3 juga ada di sini. Sehingga grafiknya untuk Y sama dengan 3 itu seperti ini. Seret, lurus gitu ya, lurus sejajar sumbu X. Panjang ke sana dan panjang ke sana gitu ya. Sehingga untuk ring dan domainnya hati-hati. Kita lihat apakah setiap X yang ke kanan
sampai positif tak hingga? Ya. Apakah setiap X yang ke kiri juga sampai negatif tak hingga? Ya, karena ada pasangannya. Ini pasangannya di sini, ini pasangannya di sini, ini di sini, semakin kiri juga ada di sini gitu kan, sama. Berarti diperoleh untuk domainnya adalah untuk semua X gitu ya. Sedangkan ringnya kita lihat, apakah setiap ke kiri ke bawah ada pasangan di grafiknya? Tidak ada. Apakah untuk setiap ke atas juga ada pasangannya? Juga enggak ada. Berarti semuanya hanya ada di sini, di angka 3 semuanya kan. Ini di angka 3, ini di angka 3, di Y-nya 3, ini di Y-nya 3, ini untuk Y-nya juga 3, sini juga 3, sini ke sana juga 3. Sehingga diperoleh ringnya hanya ada di Y. Y-nya yang angka berapa? Hanya di angka 3. Nah, ini hati-hati ya. Itu jebakan-jebakan. Kita lanjut ke soal nomor 6 dan 7. Nah, untuk soal nomor 6 dan 7, ini nanti saya buat soal yang memiliki batas domain gitu ya. Sehingga jika ada batas domain, maka ringnya juga pasti ada batasnya juga gitu ya. Kita ke soal nomor 6. Gambarlah grafik untuk Y sama dengan 3X min 2 dengan daerah asal itu X apabila min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah ini. Serta tentukan domain dan ring. Penyelesaian. Khusus daerah asalnya dibatasi, maka lebih baik kita langsung to the point ke daerah yang dibatasi. Mana daerah yang dibatasi? Ini ya. Ini daerah yang membatasi, ini juga daerah yang membatasi. Kita fokus sama X-nya itu aja. Berarti untuk X sama dengan negatif 2, maka kita masukkan aja ke persamaannya. Y sama dengan 3, X-nya diganti negatif 2, baru dikurangi 2. Sama dengan 3 kali negatif 2 adalah negatif 6, dikurangi 2. Sehingga diperoleh Y-nya adalah negatif 8. Sehingga titik A-nya adalah negatif 2, negatif 8. Kemudian kita lanjut untuk yang X sama dengan 4. Maka Y sama dengan 3 dikali 4 baru dikurangi 2. 3 kali 4 adalah 12, dikurangi 2 adalah 10. Sehingga titik B-nya adalah 4,10. Saatnya kita menggambar. Kita gambar dulu ya. Kita tarik ke bawah dulu. Nah, kita gambar sini ya. Set. Set. Nah, seperti ini. Anggap aja sini adalah negatif 2 ya. Pasangannya negatif 2 tadi adalah negatif 8. Nah, anggap aja negatif 8 segini ya. Negatif 8. Ada di sini. Kemudian di sini ada 4. Sini segini 2, segini 4 gitu ya. Ini 4. 4 pasangan 10. 2 ke 4. Oh, ini bertumbukan ya. Ini saya kebawahkan dulu biar tidak bertumbukan. Saya kebawahkan dulu. Nah, seperti ini. Ini saya tarik ke atas. Nah, ini tadi sumbu Y, ini adalah sumbu X gitu ya. Ini 2, 4, 6, 8, 10. Anggap aja 10 di sini.
4,10 ada di sini ya, 4,10 ya. Nah, kita tarik garis nih dari kedua titik itu. Nah, tarik garis seperti ini gambarnya. Nah, ini lurus. Oh, karena tadi cuman dibatasi ya, mohon maaf. Hati-hati. Untuk pembatasannya kita tarik garis dulu. Kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita lihat antara isi sama kosong baksonya, dilihatnya di sini. Ini tandanya ada sama dengannya enggak? Ada ya. Berarti negatif 2-nya ada sama dengannya. 4 juga ada sama dengannya. Sehingga kalau sini sama dengan, sini juga sama dengan. Kalau sini sama dengan, sini juga sama dengan. Pak, kalau sini tidak sama dengan, berarti ini juga tidak sama dengan. Tapi kalau sama dengan, berarti baksonya bakso isi ya. Makanya Pak Niam sini gambarnya tadi bakso isi. Itu ya. Kita lihat domainnya. Apakah semua X-nya ada nilainya? Tidak. Yang ada nilainya hanya sampai angka 4. Yang ke kanan. Yang ke kiri hanya sampai angka negatif 2. Sehingga kita tulis domainnya. Domainnya adalah dari negatif 2, tadi isi ya, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita lihat ringnya. Ternyata untuk negatif 2 tadi hasil ke bawah hanya sampai angka berapa? Negatif 8. Untuk yang ke atasnya ternyata sampai angka berapa? 10. Nah, kita tulis ringnya. Untuk ringnya itu adalah dari yang terkecil dulu siapa? Negatif 8 isi atau kosong? Isi ya. Berarti negatif 8 kurang dari sama dengan Y. Ingat bukan X tapi Y. Kurang dari sama dengan atasnya adalah 10 gitu. Hati-hati ya. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 7. Nomor 7 ya. Kita taruh sini dulu. Gambarlah grafik untuk Y sama dengan 8 min 4X dengan daerah asal X apabila negatif 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Nah, seperti ini. Jangan 5 ya, nanti kebanyakan kita ambil sampelnya kecilkan aja lah. Gak usah harus 5. Kita ambil aja 3 gitu. Oke. Serta tentukan domain dan ring. Kita langsung ke penyelesaian. Sama seperti tadi, karena daerah asalnya dibatasi, maka langsung saja kita ke itu daerah pembatasnya gitu ya. X yang pertama isi atau kosong ini, nah, karena nggak ada sama dengan berarti kosong ya, sama dengannya dicorek gini, nilainya negatif 1. Maka hasilnya adalah Y sama dengannya juga dicorek, karena ini corek ini juga corek. 8 kurangi 4X berarti tidak sama dengan 8 kurangi 4X-nya ganti berapa tadi? Negatif 1 ya. 4 kali negatif 1. Nah, sama dengan corek 8 kurangi min berarti plus ya. Plus 4 kali 1, 4. Berarti dapatnya 12. Sehingga titik A-nya adalah negatif 1,12. Ingat nanti baksonya bakso kosong gitu ya. Sekarang X-nya adalah 3. Maka karena ini sama dengan, ini juga harus sama dengan. Karena ini sama dengan, sini juga harus sama dengan. Y sama dengan 8 kurangi 4X. Nah, 8 kurangi 4 kali 3 gitu ya. 8 kurangi 4 kali 3 adalah 12. Sehingga diperoleh 8 kurangi 12 adalah negatif 4. Sehingga titik B-nya adalah
3,-4. Nah, saatnya kita menggambar. Negatif 1,12 dan 3,-4. Lumayan ini. Set. Set. Nah, ini ya. Titik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anggap aja sini sejauh berapa ya? Anggap aja sejauh sejauh 4 ya. Sini anggap aja 4. Sini 8, sini 12. Jadi sini negatif 4, sini negatif 8. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sini 1, 2, 3 gitu ya. Kita lihat negatif 1,12, negatif 1,12 ada di sini ya. Baksonya isi atau kosong ini? Tadi kosong ya. Oke, untuk negatif 12-nya saya pindahkan ke sini dulu biar kelihatan ya. 12-nya tak taruh sini. Ini baksonya bakso kosong. Nah, seperti ini. Kemudian 3,-4, 3,-4 ada di sini ya. Baksonya isi atau kosong? Isi. Nah, saya buat pentolan agak besar. Isi biar kelihatan. Nah, kita tarik garis nih antara keduanya. Bentar. Nah, seperti ini garisnya. Kita lihat nih, kita lihat untuk domainnya ya. Ternyata dari ini ke sini hanya sampai angka 3 ya, dan ke kiri hanya sampai angka negatif 1. Berarti kita sebut domainnya adalah berapa tadi? Negatif 1 kurang dari X kurang dari 3. Untuk 3-nya sama dengan karena bakso isi, yang negatif 1-nya tadi bakso kosong. Sekarang kita lihat ringnya kita lihat ya, dari negatif 1 dia ke atas sampai angka 12, tapi baksonya kosong. Sedangkan 3 dari X-nya 3 turun ke bawah sampai negatif 4 ya, negatif 4 baksonya isi, sehingga kita tulis ringnya adalah dari yang terkecil dulu. Berapa itu? Negatif 4 ya, isi kosong tadi isi ya, berarti negatif 4 kurang dari sama dengan Y kurang dari, ingat ini yang atas kosong berarti kosong ya, ini ya, ada sama dengan 12. Tuh. Pak, ini kok terbalik? Terbalik nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan isi kosongnya tadi gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Nanti silakan dicoba-coba. Nanti buka LKS-nya, kalian pahami. Saya ingatkan lagi, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Kemudian tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Sebenarnya harusnya tahun pelajaran di semester ini udah memasuki offline, bukan PJJ lagi ya. Namun karena kemarin terjadi hal yang tidak mengenakan, ternyata COVID semakin parah, maka kita masih PJJ lagi. Jangan lupa untuk membantu pemerintah mengurangi COVID-19 seperti ini dengan cara patuhi protokol kesehatan, keluar menggunakan masker, sering-sering cuci tangan yang bersih, mandi yang bersih, makan makanan bersih, bergizi, jaga kesehatan gitu ya. Sekian dari Pak Niam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.